Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka ya cerita-cerita sajalah. Akhir-akhir ini ada beberapa orang mengkritik ya ataupun memberikan saran kepada saya supaya saya itu tidak menyanyi lagi di video. Itu karena seorang ustadz itu tidak layak untuk menyanyi atau berdendang, begitu bahasanya dia. Saya hargai apa yang dia usulkan, apa yang dia kritikkan, saya hargai. Tetapi Allah tidak pernah melihat bentuk dan rupa kita. Allah tidak pernah melihat suara kata dan perbuatan kita. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, innallahu la yanzuru suarikum wala a'malikum. Artinya Allah tidak melihat bentuk dan rupa kita dan tidak pula melihat apa yang kita buat. Walakin Allahu yanzuru ma fi qulubikum. Dia tidak melihat segala sesuatunya tentang kita kecuali apa yang di hati kita. Jadi di hati saya itu adalah ya dakwah ya. Mengajak, menghimbau dan menyeru semua kita untuk berbuat baik di hadapan Allah dan Rasulnya di atas dunia ini. Selama kita masih bisa berbuat baik, selama hayat masih dikandung badan, dengan berbagai macam cara. Apakah memberikan fatwa, apakah itu namanya kajian, apakah itu kritik dan saran, ya itu boleh-boleh saja. Kemudian masalah lagu, kalau saya tidak salah itu unsurnya adalah suara kata, intonasi, interval nada. Jadi kita tidak bernyanyi pun, kalau kita ngomong pasti menggunakan suara kata, nada, interval, dan intonasi. Pasti. Kalau kita ngomong lurus saja kan kurang enak didengar cara kita ngomong gitu. Kemudian apa namanya itu suara musik ya, alat musik. Sebenarnya alat musik itu adalah gabungan daripada suara alam. Suara angin, suara air, suara tanah, suara api, gesekan, benturan, dan berbagai macam. Nah, oleh mereka yang ahli di bidangnya, mereka bisa meramu semua itu dalam bentuk irama, dalam bentuk nada. Dan terakhir di zaman modern ini dijadikanlah itu melalui alat, melalui komponen, benda-benda seperti elektronik, ya keyboard, gitar atau bass listrik, dan macam-macam itu. Nah, semua itu dilakukan adalah wujud daripada sebuah kemajuan, wujud sebuah kecerdasan dan kemampuan berpikir bagaimana memperbaiki sesuatu yang sudah baik. Nah, itulah digabung antara suara kata daripada kita hamba Allah ataupun manusia ini dengan suara alam tadi. Maka jadilah dia musik, jadilah dia lagu. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa di akhir zaman nanti ada orang-orang yang menghalalkan khamar, pelacuran, dan musik. Artinya perempuan minumkan keras, musik itu disatukan. Jadi seketika itu kita mengira bahwa musik adalah perzinaan. Musik adalah minuman khamar. Nah, padahal tidak begitu bahasanya. Ya musik, ya minuman khamar, ya minuman khamar. Main perempuan, ya main perempuan. Itu berbeda-beda. Situasi dan kondisi dan perbuatannya berbeda-beda. Nah, kita tidak mengambil minuman keras dan tidak mengambil main perempuan. Kita mengambil musiknya saja. Nah, musik juga seperti yang saya katakan tadi, itu adalah gabungan daripada suara dan kata. Kemudian diiringi dengan suara alam yang telah dibentuk dalam bentuk formulasi yang khusus sehingga enak didengar. Nah, kita jadikanlah alat untuk berdakwah, untuk menyampaikan inspirasi kita, pandangan kita. Makanya ada lagu-lagu daerah, lagu-lagu niaga, lagu-lagu religius, lagu-lagu politik, lagu-lagu macam-macam itu. Semua itu ya tergantung dengan apa yang kita mau daripada lagu-lagu itu. Nah, sementara saya juga punya hari-hari malam, artinya saat saya mengkaji, mempelajari agama, saat saya hadir di hadapan Tuhan. Katakanlah mungkin kalau istilah Adan dan Krishna itu di dunia ke-6.
Artinya di dunia keenam itu artinya di tempat yang bukan alam semesta ini lagi, tapi sudah masuk kepada dimensi Baitullah hakikat. Di situ kita belajar. Nah setelah kita lelah, capek, karena kita manusia juga, hamba juga, keterbatasan kita ada, ya kita mencoba untuk berhiburan. Kita utamakan dulu hiburan itu muncul daripada diri kita sendiri, suara kita sendiri, lagu kita sendiri, walaupun nanti lagunya kita ambil lagu orang. Tujuan kita tidak untuk merugikan orang, tidak, tapi untuk menghibur diri sendiri. Nah itu, seandainya ada orang yang terhibur dengan apa yang kita buat, alhamdulillah. Tapi intinya adalah bagian daripada kehidupan itu sendiri, di mana setelah capek, setelah lelah, di dalam mengkaji, berpikir, bekerja, kita bernyanyi. Apakah itu dikatakan riya untuk menunjukkan kebolehan? Tidak juga. Karena saya tahu suara saya tidak bagus, lagu saya juga ya pas-pasan. Tidak ada yang perlu saya banggakan di situ. Karena memang ya jauh daripada standar yang diharapkan dalam sisi musik. Jauh. Nah itu kira-kira persoalan saya. Jadi bagi yang mengkritik, bagi yang memprotes itu ya silakan saja. Dan itu wajar-wajar saja. Bahkan ada yang mengatakan, oh, cobalah Anda waktu bernyanyi itu ingat seketika kita di dalam kubur. Tubuh kita akan dimakan belatung. Ya saya tidak mau menjawab. Kalau saya mau menjawab, apakah Anda yang mengaji setiap saat, yang membaca Quran setiap saat, tubuh Anda tidak akan dimakan belatung? Tidak ada jaminan juga. Ya kan gitu. Nah, sudah itu orang beriman itu tadaburnya adalah membaca kitab Quran. Oke, saya setuju. Kalau Anda membaca kitab Quran, kalau saya membacakan Qurannya. Kalau Anda membacakan keterangan, kalau saya membaca benda yang diterangkan. Makanya kajian-kajian saya keluarkan itu lebih banyak bernadakan ilmu hakikat. Apa yang disuarakan, apa yang dikatakan oleh para qori dan qori'ah dalam kitab Quran. Nah, saya bukan menyuarakan, tapi menunjukkan. Kenapa menunjukkan? Karena saya berbicara benda yang dikatakan. Benda yang disuarakan, benda yang ditulis pada kitab. Makanya saya ambil jurusan ilmu tasawuf. Nah itu saudaraku. Jadi bukan berarti saya menolak usul Anda, saran Anda, tidak. Bukan berarti saya menghalalkan minuman khamar dan main perempuan, itu tidak. Tetapi kalau masalah musik, itu persoalannya berbeda. Berbeda. Nah, seketika Nabi Muhammad mengatakan kata itu, apakah sama musik yang beliau lihat, kemudian beliau melakukan statement itu dengan apa yang dilakukan oleh Roma Irama? Anda perhatikan ini. Beda lah. Beda. Kemudian tujuan mereka bermusik pada saat itu, ada khamr, ada perempuan. Apakah sama dengan tujuan musiknya Roma Irama? Beda. Nah, termasuk apa yang saya lakukan juga beda. Dimana kita bernyanyi, ya suka-suka kita bernyanyi, menirukan lagu orang. Kebenaran dari kecilnya kita punya jiwa seni. Artinya sudah menyenangi lagu dan musik. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang yang suka musik. Apalagi kalau kita mau belajar dari sisi ilmu kesehatan. Ada sebuah enzim yang ada di otak ini, dia akan keluar kalau kita gembira. Dia akan keluar kalau kita tertawa. Begitu. Nah, enzim itu bisa membunuh berbagai macam penyakit. Itu. Bisa membunuh berbagai macam penyakit. Bahkan ketika kita bernyanyi, kita bisa melupakan beberapa hal yang mungkin menyusahkan kita. Nah, menyusahkan diri kita, emosi atau kesal, kecewa, itu akan membunuh beribu-ribu sel yang ada pada tubuh kita. Beribu-ribu sel, saudara. Makanya orang itu cepat tua, karena dia marah, dia sering suntuk, dia sering melamun, dia sering berpikir-pikir yang aneh-aneh, yang tidak-tidak, ataupun yang negatif-negatif, dia cepat tua. Kenapa dia cepat tua? Karena banyak sel tubuhnya itu mati. Dan susah menggantinya, karena dia jauh daripada kegembiraan. Begitu. Nah, kita, seperti saya kan 58, ini masuk 59 usia saya. Bukan tidak ada penyakit. Banyak. Dari 50 tahun ke atas itu semua manusia wajib ada penyakit pada tubuhnya. Tetapi kenapa penyakit itu tidak tumbuh dan tidak muncul, tidak tampak dan tidak terasa? Bukan tidak tumbuh, bukan tidak tampak, bukan tidak terasa. Dia terasa, tetapi tertutupi oleh rasa kegembiraan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita. Apalagi kita mencintai semua orang, mengasihi semua orang, menyayangi semua orang. Tidak ada kebencian di hati kita, selalu gembira dan gembira. Maka akan tertutupi semua penyakit yang ada dalam diri kita.
Akhirnya apa yang terjadi? Terbiasalah dia tertutupi, maka seakan-akan kita tidak pernah sakit, ya, tidak pernah mendapat keluhan. Tapi faktanya begitu. Faktanya begitu. Tetapi jangan coba-coba, sekali saja pusing, sekali saja terbentur pemikiran, mulai kepala terasa berat, badan terasa berat, dan begini begitu, mulai terasa. Nah, ini bukti bahwa kegembiraan diri kita, ya, kebahagiaan hati kita, ketentraman jiwa kita akan menjadikan apa yang sakit pada tubuh ini, apa yang sakit pada jiwa ini, apa yang sakit pada roh ini, semuanya teratasi. Itulah alasannya kenapa saya suka menyanyi, melakukan lagu-lagu, gitu, bergembira, berrekreasi kata orang itu, kemudian berdiskusi, berdialog, menjauhkan rasa kebencian, iri dengki kepada orang lain. Toh kita berseberangan dengan orang lain pendapat, tidak apa-apa, biasa itu. Bahkan Allah menyengaja menciptakan perbedaan di antara kita. Supaya apa? Supaya saling kenal mengenal, saling isi mengisi, tambah menambahkan. Itu tujuan berseberangan dan berbeda-beda tadi. Bukan berarti perbedaan akan melahirkan permusuhan, pertentangan, pertikaian, tidak lagi berkawan. Bukan begitu. Itu. Bahkan ya terjadinya multi agama hari ini, ada berbagai macam agama hari ini kan bermula daripada Tuhan yang satu yang dibahas, kajian yang satu yang dibahas. Tetapi karena berbeda kurunan waktu, berbeda nabi, berbeda zaman, maka syariat pun bergeser. Nah, seketika mereka tidak seagama dengan kita, artinya mereka tidak satu pendapat dengan kita secara akaliah, fikriyah, amaliyah, itu jangan disalahkan. Itu jangan dipersoalkan. Kenapa? Karena itulah pemahaman mereka, itulah pencapaian mereka yang perlu kita hargai. Jangan kita nyek atau kita bully atau kita hinakan, tidak boleh. Kita harus menghargai pendapat orang. Walaupun mungkin pendapat itu salah, mungkin. Tetapi ingat, sesuatu yang benar itu biasanya dimulai daripada yang salah. Dimulai daripada yang keliru. Kenapa? Salah dan keliru adalah proses menuju kebenaran. Biarkan saja. Tanpa harus kita menjustis, kata orang sekarang. Menghukum mereka dengan kata-kata sesat. Tidak benar, macam-macam. Oke, itu saja. Sekedar pengantar daripada cerita saya pagi hari ini sebelum berangkat kuliah. Agar saudara-saudaraku memahami kenapa saya sering bernyanyi dan menyanyikan lagu-lagu. Wah, saya paham, saya sadar sekali kalau usia ini tidak cocok lagi untuk jadi penyanyi. Paham. Suara tidak mantap, tidak seperti penyanyi. Sadar saya. Tetapi kalau saya bisa terhibur dengan apa yang saya lakukan, itu kan sudah lumayan. Artinya kita bisa menghibur diri kita. Syukur-syukur orang lain juga terhibur dengan apa yang kita lakukan. Yang tidak boleh adalah kita menyakiti diri kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti tetangga kita, dan menyakiti orang lain. Dengan suara kita, dengan kata kita, dengan perbuatan kita, itu tidak boleh. Dalam agama manapun itu diharamkan. Begitu. Mari kita gembira, kita beriang-riang, kita berbahagia bersama, tanpa harus menyakiti siapapun. Demikian, terima kasih. Setelah ini, ada kisah, ada cerita di mana saya pengen makan sarden cheese. Nah, saya tidak perlu menunggu istri. Saya buat sendiri. Apa adanya. Tapi saya yakin itu enak. Kenapa? Karena biasa memasak dari kecil. Karena ibu saya adalah juru masak dan saya belajar daripada beliau. Oke, mari kita saksikan. Saya tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.